Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Bulan yang lalu saya sudah berbagi berkat buat Bapak Ibu tentang peristiwa Yunus ya. Tentang kita sudah belajar tentang bangsa Asyur, bagaimana hebatnya. Sekarang saya ingin mengajar Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya punya tema yang lain Bapak Ibu, tapi tadi pagi pada saat kamu mandi Tuhan kasih saya firman, sehingga saya mendadak membuat PPT baru. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca kitab Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-8. Kita baca pelan-pelan, kita belajar bersama. Di sini ada suatu rema yang luar biasa ya. Yohanes pasal 4, kita mulai dari ayat ke-3 sampai ayat ke-8 dulu. Udah? Yohanes ya, kita baca satu, baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Sampai sini dulu. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema tentang keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Kita akan membaca tentang kisah seorang perempuan Samaria ya. Yesus meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ayat yang ketiga ya. Ya, Yesus ini posisinya berada di Yudea. Yudea itu di sebelah selatan kerajaan Israel dan dia mau kembali ke Galilea. Galilea itu berada di utara di Israel. Lah, antara Yudea dan Galilea di tengah-tengahnya ini ada kota yang namanya Samaria gitu ya. Setiap adat konteks di sini orang-orang Yahudi yang berada di Yudea ini kalau mau ke Galilea dia nggak lewat ke Samaria, tapi dia berputar jauh langsung ke Galilea. Sebenarnya Samaria ini adalah jalan yang paling dekat dari Yudea ke Galilea. Mantingan ini jalan yang paling dekat kalau kita dari Sragen ke Ngawi. Tetapi orang-orang Sragen tidak mau lewat Mantingan, tapi dia berputar lewat sana udara ya. Nanti tutulnya di Tawangmangu, judulnya di Sragen, di mana? Di Magetan terus sampai Ngawi. Jadi nggak mau lewat Mantingan. Itu gambarnya begitu ya. Jadi Yesus ini posisinya sekarang berada di Yehuda. Yehuda itu di selatan. Nah, coba lihat di situ ada di ayat 4. Ayat 4 coba, ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Siapa yang menyuruh Yesus harus melewati Samaria? Apakah Yesus mendapatkan perintah dari Bapa? Apakah ada sesuatu yang disampaikan pada Samaria? Padahal dia di Yehuda harusnya mengikuti, karena dia termasuk dengan murid-muridnya itu adalah orang-orang Yahudi, maka harusnya berputar, tidak melewati Samaria. Tetapi di ayat 4 katakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saudara, saya mau saudara balik lagi agak nyambung dengan bulan yang lalu ya. Samaria, kenapa kok gak ada yang mau lihat Samaria, saudara? Dulu pada waktu setelah penyerangan bangsa Asyur ya, itu ada orang-orang bangsa Asyur yang berada menyerang di utaranya Israel, kerajaan Israel bagian utara itu. Ada orang-orang Asyur itu kawin dengan orang Yahudi yang berada di Galilea. Jadi dia ini ada yang perkawinannya kalau kita lihat di sejarahnya, Bapak Ibu kalau sempat nanti buka sendiri ya, itu ada sejarah Yerusalem. Tapi yang karangannya yang ditulis oleh Bambang Nursena itu bagus. Itu lebih jelas lagi. Nah, di situ jadi perkawinan percampuran antara bangsa Asyur dengan orang-orang Yahudi, saudara.
orang-orang Yahudi dengan bangsa Asyur, jadi perkawinan di situ, maka dia melahirkan keturunan-keturunan yang disebut dengan blasteran. Lah, orang-orang blasteran ini disebut dengan orang Samaria, bukan orang Yahudi lagi, karena orang Samaria. Karena orang Yahudi tidak mau mengakui orang Samaria, karena ini blasteran, bukan Yahudi asli, saudara. Nah, orang-orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu orang yang tercemar. Jadi kalau dia lewat Samaria, dia takut tercemar, maka dia berputar lebih jauh lagi untuk pergi ke Galilea. Demikian juga sebaliknya orang Yahudi yang berada di Galilea, dia harus berjalannya berputar, pokoknya tidak lewat di Samaria. Tetapi di ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria, saudara. Maka kita bisa lihat bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi itu orang yang najis, orang yang derajatnya tidak sama dengan orang Yahudi, orang yang tercemar, orang yang penyembah berhala. Sebenarnya firman Tuhan berkata, firman pada itu ngomong sama orang Yahudi sebenarnya bukan karena perkawinan pencampuran, saudara. Yang dimaksud supaya ilah-ilah bangsa Asyur itu tidak dibawa masuk ke dalam pengajaran mereka. Orang Samaria ini pada waktu mau membangun di bait Allah di Yerusalem, dia datang ke orang-orang Yahudi untuk membangun bait Allah di Yerusalem, tapi orang-orang Yahudi menolak mereka, sehingga orang-orang Samaria ini beribadahnya di gunung Germisi. Jadi ada gunung, dia bikin tempat ibadah tandingan dengan Yerusalem. Tauratnya sama, Tauratnya orang Yahudi dengan Tauratnya orang Samaria ini sama, saudara. Dia ibadahnya sama. Apa sih Tauratnya, saudara? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan apa? Ulangan. Ini sama, saudara. Ibadahnya sama. Tetapi orang-orang Samaria ini dianggap orang yang menyembah berhala, padahal ibadahnya sama, saudara. Nah, kemudian Yesus berjalan melintasi daerah masuk kota Samaria. Di situ ada tempat yang bernama Sikral. Dia duduk di situ, ada sumur. Karena dia tengah hari ya, berarti dia haus, letih, saudara. Sedangkan murid-muridnya di ayat yang ke-8, murid-muridnya pergi mencari makanan. Pada waktu Yesus duduk di tepi sumur, datanglah seorang perempuan Samaria. Harusnya perempuan Samaria ini tidak datang pada siang hari. Biasanya orang-orang Samaria itu datang ke sumur untuk menimba itu pagi hari atau sore hari. Tetapi perempuan satu ini tidak disebut namanya, tapi perempuan Samaria datang pada waktu tengah hari. Di situ Yesus duduk di depan sumur. Nah, ceritanya situ Yesus ngomong sama perempuan ini, "Berilah aku minum." Coba ayat 7 ya, tolong di multimedia ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, katanya kepada Yesus, "Berilah aku minum." Nah, perempuan Samaria jadi kaget, saudara. Karena apa? Karena perempuan Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi karena derajatnya lebih tinggi, dia tidak berani ngomong, saudara. Tapi Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan ini jadi kaget pada waktu itu, saudara ya. Sebenarnya kedatangan Yesus itu ke sumur Yakub menemui orang-orang Samaria ini sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya, saudara. Coba saudara buka sekali lagi Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 91, sudah ketemu ya? Kita baca Yesaya 91. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yang dimaksud Yesaya 97 adalah bangsa yang dimaksud adalah bangsa Samaria. Ditegas lagi dalam Matius 4:16 sama isinya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka
yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Artinya sama. Jadi ini yang dimaksud bangsa sudah nubuatan ini sudah terjadi, bahwa Yesus menggenapi nubuatan ini bahwa dia harus datang ke Samaria. Samaria ini dianggap orang yang berdosa, bercacat, tidak layak, dianggap orang yang murtad karena mereka blasteran dengan orang-orang bangsa Asyur. Kemarin bulan yang lalu kita bicara dengan bangsa Asyur ya, bangsa Asyur bangsa yang sangat kejam, membunuh, menyeset kulitnya, merobek perut, menusuk, motong-motong kepala ya, kita bulan yang lalu. Lah, ini terjadi perkawan di situ, namanya jadi keturunannya disebut dengan bangsa Samaria. Saudara, kalau kita lihat di situ, Yesus harus melintasi daerah Samaria dalam Yohanes 4 ayat 4. Karena ini termasuk suatu penggenapan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesus itu menggenapinya, saudara. Jadi kalau kita belajar tentang sejarahnya Israel, maka antara pertama kali Adam dan Hawa sampai runtutan ke belakang sampai sekarang, ini sejarahnya nyambung semuanya, saudara. Apalagi kalau kita ada sumber data di luar kitab, itu juga sama, saudara. Jadi saya pada waktu diskusi sama istri sama anak saya, bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa. Ada rentetan sejarah mulai awal manusia diciptakan sampai sekarang itu ada. Ya. Jadi kita yakin bahwa Alkitab kita adalah Alkitab ya dan amin. Itu yang paling benar, saudara. Saya katakan setelah orang perempuan Samaria tadi menemui Yesus, terus Yesus ngomong, berilah aku minum. Perempuan ini ngomong di dalam ayat 9 ya, Tuhan kan orang Yahudi, aku Samaria. Biasanya orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Samaria. Tapi Yesus berbicara berilah aku minum, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah, dia tidak melihat tradisi atau adat istiadat. Dia tidak membedakan kamu Samaria, aku Yahudi. Yesus berbicara pada wanita ini, berilah aku minum. Berarti Yesus mau berbagi dengan orang Samaria. Yesus berkata, berilah aku minum. Yesus menunjukkan bahwa dia tidak memandang rendah wanita Samaria. Padahal orang Yahudi yang lain menganggap wanita Samaria ini wanita yang hina, yang rendah. Semua bangsa Samaria dianggap hina oleh orang-orang Yahudi, saudara. Tapi dalam ayat 9, perempuan Samaria ini, masakan seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Di situ katakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, siap Yesus katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, wanita ini setelah Tuhan mau berilah aku minum, wanita tadi terus menjawab. Yesus memberitahukan, jika engkau mengetahui tentang karunia Allah, niscaya dia ingin datang ke sumur, ingin mendapatkan air, saudara. Ayat 11, kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumurnya amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang dalam dirinya, yang terus-terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, berilah aku air, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Di awal dengan Yesus berkata, berilah aku minum. Terjadi dialog lebih dalam lagi antara Yesus dengan perempuan ini. Perempuan ini menunjukkan kastanya, menunjukkan jati dirinya kepada Tuhan. Tetapi sampai akhirnya perempuan ini berkata, Tuhan, berilah aku minum. Saudara, pembicaraannya makin lama, makin mendekati, makin mendalam lagi. Kemudian di ayat 17, perempuan itu
Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 16 katakan itu. Ayat 16 ya mas saudara. Coba Metro Media bantu saya. Ayat 16 lah. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Yesus bertanya, jadi setelah berilah aku minum, Yesus berkata, sampai perempuan berkata, Tuhan beri aku minum. Dari Yesus yang ngomong berilah aku minum, sekarang kebalik, perempuan ini yang minta minum. Artinya pembicaraan antara wanita Samaria ini kepada Yesus makin mendalam lagi, makin masuk lagi, sampai Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam ini engkau berkata-kata benar. 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Saudara, diawali dengan Yesus pertama kali tadi bertemu perempuan Samaria, berilah aku minum. Bercakap-cakap sampai perempuan berkata, Tuhan beri aku air. Sampai terus berkatakan, dia membukakan dirinya kepada Tuhan tentang suaminya, bahwa dia nggak punya suami. Ini berbicara tentang keterbukaan perempuan ini kepada Yesus. Pertama kali cuma Yesus ngomong, berilah aku minum. Tetapi perempuan ini terus mendalam percakapannya, terus sampai dalam lagi, sampai berkata, Tuhan. Jadi yang kata-kata yang berkata sekarang perempuannya, Tuhan berilah aku minum. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, jadi kalau kita melihat perempuan ini makin lama berbicara makin dalam, berbicara makin lama makin membuka dirinya kepada Tuhan. Setelah kita melihat sebenarnya apa sih hubungannya air dengan wanita, suami wanita ini, saudara. Yesus berkata, engkau sudah 5 kali, suaminya sudah berulang. Ini sebenarnya menggambarkan begini, saudara. Seorang wanita sampai bersuami 5 kali, itu berbicara tentang ketidakpuasan hati, batin, atau jiwa. Berapa banyak dari saudara saya mengalami peristiwa yang disebut dengan ingin mendapatkan suatu kepuasan. Wanita ini ditanya, suaminya ini suruh manggil, tapi dia berkata, aku tidak punya suami. Jadi suaminya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah gambaran seorang perempuan yang merasa dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, sebenarnya yang dapat memuaskan kita ini apa sih? Apakah kalau orang sudah punya mobil, punya rumah, punya pabrik terus puas? Halo? Belum. Terus sudah punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan, punya pabrik, terus bisa punya pesawat, istrinya 5, sudah puas? Belum. Jadi itu yang bikin kepuasan itu di mana, saudara? Kepuasan itu sebenarnya di mana? Saudara punya orang yang menyakitkan hati saudara, kemudian supaya saudara puas, saudara memaki-maki lagi. Saudara puas? Puas? Saudara pada waktu bilang puas, tapi masih belum puas lagi. Aku masih hajar dia lagi. Kepuasan itu secara jasmani itu tidak pernah ketemu, saudara. Seperti perempuan Samaria ini mengambil air, membawa gayung ke dalam sumur itu. Ini cuma kalau dia minum sekarang, sebentar lagi dia pasti haus. Dia menikah yang pertama tidak bisa nikmati, kok gak punya mobil, gak punya rumah, kok aku masih kerja, kok aku gak masih merasa sakit hati, malah gak senang, cerai. Nikah yang kedua sama, sudah ada mobil, ada rumah, ada usaha, ada berkat, macam-macam, tapi saya merasanya belum puas, cerai. Sampai ke 5 kali tidak pernah ada yang namanya
kepuasan yang dicapai secara jasmani. Saudara, kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus berkata bahwa kepuasan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Artinya kalau kita, wanita tadi datang cuma mau menimba air untuk hidupi setiap hari, tapi Yesus menawarkan air hidup. Yesus pertama berkata, berilah aku minum. Sekarang Yesus berkata pada kita, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang ke Pak. Tapi kita beranggapan, gimana Pak caranya? Supaya kita lanjut dulu ya. Dia 21, kita lanjut lagi ke verse 1. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan, pasal 25 ayat 25. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus, ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, diawali dengan perempuan datang ke sumur Yakub. Yesus duduk di situ, Yesus menawarkan, berilah aku minum. Terjadi percakapan makin lama makin dalam, sampai mendalam lagi, sampai perempuan ini bilang, Tuhan, jangan dibalik, Tuhan berilah aku minum. Terus berlanjut sampai dia membuka masa lalunya, membuka hidupnya kepada Tuhan. Setelah berjalan, Tuhan memberikan suatu air kehidupan yang menyejukkan jiwanya, menyejukkan hatinya, sehingga perempuan ini hatinya merasa tidak membutuhkan lagi yang bersifat apa tadi? Jasmani. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-28, Yohanes 4 ayat 8, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Coba ayat 28 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 29, mari kita lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus? 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dah sampai sini ayatnya. Saya belajar ada pesan apa Pak di sini? Ada pesan apa ya di ayat ini? Ada rema apa ya di ini? Saudara, pesan Tuhannya begini. Tadi kita tahu bahwa wanita Samaria itu adalah wanita atau seorang gambaran seorang yang dianggap najis, derajatnya tidak tinggi, dia dianggap tercemar, dia tidak dianggap yang seperti yang terjelek. Tetapi Yesus datang mengasihi orang-orang yang seperti itu. Orang yang merasa minder, orang yang masa lalunya jelek, orang yang nggak punya harga diri, orang yang martabatnya rendah, Yesus harus datang kepada mereka. Setelah mereka bercakap-cakap, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, maka Yesus memberikan undangan. Setelah perempuan ini merespon, terus berjalan membuka dirinya, keterbukaannya dirinya ini adalah awal daripada pemulihan perempuan ini. Perempuan ini selalu ingin mendapatkan kepuasan, tetapi yang diperoleh kepuasan sementara. Setelah dia mendapat, tapi dia haus lagi. Setelah dia mendapat kepuasan, tapi haus lagi. Kepuasan yang didapatkan hari ini, besok sudah hilang lagi. Dia mencari lagi kepuasan. Ya, bukankah kita juga sering melihat, bahkan kita juga mengalami. Hari ini kita dapat berkatnya sekian Pak, kita merasa masih kurang, besok kita kejar lagi. Masih kurang sampai hari Sabtu, kejar lagi. Masih kurang minggu atau ibadah, kita kejar lagi minggu, supaya kita dapat penghasilan lebih tambah lagi. Tapi masih kurang lagi, minggu gak ibadah, Senin lagi, sampai tanggalnya 30 di dalam bulan Januari,
tidak ada kepuasan lagi. Saudara, di sini kita mendapatkan rema setelah wanita ini bertemu Yesus lebih dalam lagi, dan dia membuka apa yang di dalam dirinya kepada Yesus. Maka firman itu masuk di dalam perempuan itu. Firman itu masuk dan menyejukkan hatinya, memulihkan hatinya, sehingga gayung yang biasanya dipakai untuk bawa untuk mengambil air ditinggal, dia nggak butuh lagi itu, tapi dia harus memberitakan di sana loh ada, mungkinkah dia Kristus. Dia bisa membaca masa lalu kita. Semua orang datang benar-benar ingin tahu, dan dia kesana. Saudara, dimulai dengan satu perempuan Samaria yang bertemu Yesus, yang menceritakan masa lalu Yesus, yang dia terus masuk lebih dalam lagi, bercerita kepada Yesus, membuka hati kepada Tuhan. Maka Tuhan mulai masuk di dalam hati itu, sehingga firman Tuhan berkata dalam Yesaya 32 ayat 17. Coba Yesaya 32 ayat 17, saudara. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita ketemu lagi, kita baca bersama-sama kalau ketemu. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, kita bersama ya. Kita semua ya, baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tadi perempuan ini datang cuma mengambil air karena dia ada kebutuhan, berbicara tentang sementara, kepuasan sementara yang kita dikejar dalam kehidupan setiap hari adalah untuk memenuhi kebutuhan kepuasan sementara. Kesenangan kita di dalam dunia ini sementara, kehidupan jasmani kita ini bersifat sementara, tapi Yesus mengajarkan hidup yang selama-lamanya. Yesus mengajarkan hidup yang kekal. Di mana ada kebenaran, kebenaran adalah firman. Di mana ada firman di dalam hidup kita, maka akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, maka timbullah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau sudah tenang, sudah tentram, namanya sudah puas. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu apa saudara? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan bukan soal minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Kalau saudara dan saya mengutamakan Tuhan lebih dulu, mengutamakan kebenaran dulu, maka yang dibutuhkan itu cuma ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi saudara dan saya juga memerlukan itu. Apa semuanya itu? Makanan, minuman, pakaian. Itu bersifat kebutuhan jasmani. Kejar dulu yang kebutuhan rohani, maka yang jasmani akan mengikuti. Saya selalu berulang-ulang berkata, orang yang bangun rumah, bangun dulu pondasinya sekuat mungkin. Itu berbicara yang tidak kelihatan. Bangun dulu yang tidak, bangun kepercayaan dulu yang tidak kelihatan, bangun roh dulu yang tidak kelihatan, bangun iman dulu yang tidak kelihatan. Itu nanti yang kelihatan akan numpang di atasnya. Pasti bangunan ini numpang di atas pondasinya, tidak mungkin di samping, pasti di atas pondasinya. Kalau sampai dari badai sehebat apapun, karena ada pondasinya, air menggerus di bawahnya, pondasinya masih kokoh, bangunan masih tetap berdiri. Bapak kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan tawaran kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu.
Berilah aku minum, kata Yesus. Perempuan ngomong sampai berdialog, di perempuan ini ngomong, Tuhan kan orang Yahudi, masa minta minum sama orang Samaria? Terus berjalan sampai, kalau begitu Tuhan kasih aku minum. Setelah berjalan lagi, perempuan makin dalam lagi, makin terbuka dirinya sama Tuhan. Tuhan memberikan kepuasan dalam hatinya, sampai akhirnya tempuh yang dibuat untuk mengambil air ditinggal. Saudara, rema hari ini adalah keterbukaan kita awal dari kepuliaan. Keterbuka sama siapa, Pak? Terbukalah sama Tuhan. Hati ini, Yunus yang di dalam diri saudara, keluarkan. Jangan ditahan. Saya malu, Pak. Perempuan ini sebenarnya dia juga malu, saudara, di dalam kisahnya kehidupan rumah Samaria ini. Sebab setiap hari orang Samaria itu adatnya untuk mengambil air itu pagi hari atau sore hari. Tetapi dia ingin mencari yang sepi, yaitu tengah hari. Tujuannya apa? Yang memaksa Yesus harus datang ke sumur tadi. Sekarang kita bisa menjawab, siapa yang memaksa Yesus harus lewat Samaria? Yaitu adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sudah dibuatkan lebih dulu di kitab Yesaya tadi, pasal 91, saudara. Jadi apapun masalah beban hidup kita yang kita hadapi sekarang, saudara, masalah kunci utamanya hati. Perbaiki hati kita semuanya. Saya juga belajar, mari belajar terus, tiap hari belajar untuk membersihkan hati. Dari apa, Pak? Dari yang namanya kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, kepahitan. Sama siapa, Pak? Sama suami, sama istri, sama anak, sama menantu, sama yang lainnya, saudara. Karena apa? Ini kepahitan di dalam hati ini yang membuat hidup kita tidak tenang, tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Bapak Ibu bisa melihat ada cerita lagi pada waktu Yesus masuk ke Bait Allah, apa yang pertama kali dikerjakan Tuhan? Ada Bait Allah, mulai ada perdagangan itu, apa? Bangkunya diapakan? Dibongkar semuanya, dibongkar semuanya. Pada waktu saudara bilang, Tuhan masuk ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau menguasai seluruh hidupku. Maka yang dikerjakan pertama kali Tuhan membongkar hati kita. Hati-hati akan dibongkar terus. Semakin saudara masuk kepada Tuhan, semakin dibongkar lagi. Dan itu harus dikeluarkan, saudara. Semakin mendalam ketemu Yesus, semakin dalam lagi, maka hati ini semakin disayat lagi, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan tidak begitu panjang. Ini adalah rema yang Tuhan berikan kepada saya bagikan kepada saudara semuanya. Mari sekarang kita terus mengejar Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau merasa hati kita sekarang merasa ada sesuatu yang kurang beres, yuk datang. Saya nggak bisa ketemu ngomong sama istri, Pak. Saya nggak bisa ngomong sama suami, Pak. Sebab suami saya itu saya ngobrol dulu, marah dulu. Datang pada Yesus, terbukalah dulu kepada Yesus. Apa yang ada di dalam diri, terbukalah kepada Tuhan. Karena keterbukaan awal daripada pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan semuanya akan kita alami kalau kita sudah terbuka sama Tuhan. Setelah itu kita lanjut pada suami, pada istri, kita terus belajar, ya. Ini kok tegang ya? Kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu ya. Hari ini firman Tuhan mengajari saudara dan saya terus tentang hati. Satu yang terakhir. Yang terakhir tentang hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Saudara mau hidup mau tidak tergantung daripada hati. Pak, apakah kalau orang yang sudah berkhotbah atau memimpin pujian, Pak, atau pelayan yang lainnya, itu pasti hatinya terjaga? Belum tentu. Saya kasih contoh ya, saudara, terakhir. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini tidak kita bahas, cuma saya cuplik aja. Ada seorang penasihatnya Raja Daud. Penasihatnya Raja Daud ini perkataannya sama dengan perkataan Tuhan. Namanya siapa?
Ahitofel. Ahitofel punya penasihat yang sangat jitu, yang sangat bijaksana, bagus sekali saudara ya. Karena perkataannya Ahitofel ini sama dengan perkataan Allah. Tapi pada waktu Ahitofel merasa dirinya bahwa nasihatnya selalu dipakai oleh Raja Daud, suatu saat terjadi problem permasalahan, Daud berzina dengan Batseba. Nah, Batseba ini ternyata cucunya Ahitofel. Setelah Batseba cerita sama Ahitofel ini sangat marah saudara, dan cerita di situ Ahitofel bersama-sama ingin membunuh Daud. Kalau kita baca selanjutnya, Ahitofel akhirnya gantung diri. Betapa salehnya Ahitofel, betapa taatnya Ahitofel, bagaimana kesalehannya dia kepada Allah, sehingga perkataannya Ahitofel sama dengan perkataan Allah. Itu pun bisa jatuh karena tidak bisa jaga hati. Satu lagi, tambah sedikit lagi ya. Ada seorang yang sangat sederhana, namanya dia menjadi budak atau menjadi penata keluarga di situ ya. Ampun, dari Bapak Abraham. Siapa namanya? Eliezer. Eliezer itu orangnya sangat bisa menjaga hati. Dia sebenarnya itu budaknya Abraham, tapi yang paling lama. Dia menata tata seluruh kehidupan keluarga di situ. Suatu saat Abraham sudah tua, dia berkata pada Eliezer, kalau aku nggak punya keturunan, tapi nanti kalau saya mati, ini semua jadi milikmu. Ini sudah dinubuatkan di situ, saudara. Jadi semua hartanya menjadi milik Eliezer. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Jadi apa yang dikatakan Abraham tadi menjadi batal. Harusnya Eliezer menjadi sakit hati, harusnya Eliezer menjadi kecewa. Tapi kita lihat perjalanannya situ, Eliezer diminta oleh Abraham setelah Iskak sudah dewasa. Dia berkata ini pada Abraham, Sir, carikan jodoh buat Iskak. Kalau Eliezer itu orang yang sakit hati, nggak bisa jaga hati, otomatis Eliezer akan mencarikan jodoh yang bisa menghancurkan Iskak. Tetapi hebatnya Eliezer, dia berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, izinkan kami mencari jodoh buat Iskak. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, izinkan kami mencari jodoh buat Iskak dengan memakai tanda. Saudara, ada 3 tanda di situ. Tapi setelah itu dia berjalan berikutnya, Eliezer menemukan seorang perempuan, namanya siapa? Ribka. Dan tanda yang diminta Eliezer sama ditemukan kepada Ribka, sehingga Iskak bisa temu dengan Ribka itu karena kerendahan hatinya Eliezer. Eliezer seorang budak yang pernah dikecewakan sama Abraham karena haknya tidak jadi, tetapi dia bisa menjaga hati, sehingga akibat Eliezer inilah Iskak menikah dengan Ribka. Urutannya sampai ke bawah menjadi kepada Yesus Kristus. Eliezer dipakai Tuhan sampai ke bawah karena kerendahan hati. Saudara, hati ini sangat perlu saudara dijaga. Maka pagi hari mari bersama-sama kita belajar menjaga hati. Yang belum selesai yuk diselesaikan sekarang. Besok malah nggak bisa sekarang. Jangan tunggu kapan? Sekarang. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu adalah ketentraman selama. Siapa yang nggak ingin tentram? Siapa yang hidup nggak ingin tenang? Pasti semua ingin tentram, ingin tenang selama-lamanya. Musik maju ke depan ya. Mari kita boleh belajar bersama-sama pagi hari ini dari perempuan Samaria ini. Dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia terbuka kepada Tuhan tentang masa lalunya. Walaupun dia tidak terbuka sama Tuhan, Tuhan sesungguhnya sudah tahu tentang masa lalunya. Hari ini Tuhan tahu tentang masa lalu kita sama-sama. Tuhan membaca hati kita setiap hari. Tetapi marilah kita bersama-sama kita datang membuka diri kepada Tuhan. Saya undang saudara bangkit sama-sama.